siang teman-teman semua. Baik, kembali lagi bersama kami di podcast siang hari ini. Di sini kita sudah hadir dan kedatangan teman kita, saudara kita yang kece. Halo, Mas Bagus. Ya. Baik, untuk memperjelas untuk pembicaraan kita sebentar, kiranya Abang Bagus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Saudari Bulan. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Bagus Sujana dari Prodi PPKN Angkatan 2021. Salam kenal ya semua. Oke, baik Mas Bagus. Baik, perkenalan singkat. Saatnya kita masuk pada pembahasan kita, yaitu tentang kebinekaan di Indonesia. Yang lebih tepatnya Abang Bagus kan mengambil tentang keberagaman suku ya, kira-kira. Iya, keberagaman suku. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Abang Bagus. Kira-kira keberagaman suku itu seperti apa, Abang Bagus? Oke, jadi keberagaman suku itu merupakan sebuah kegiatan yang memiliki kebiasaan, sehingga kebiasaan itu menjadi suatu budaya. Sehingga Indonesia sendiri itu merupakan salah satu yang sukunya itu paling banyak di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Oh, yaitu bahasa Indonesia. Iya. Baik, Abang Bagus tadi juga menyinggung terkait dengan suku-suku yang berada di Indonesia, bahkan dunia yang terbesar di Indonesia. Kira-kira di Indonesia itu suku-suku besar itu apa saja yang ada di Indonesia? Oke, jadi suku besar ya yang ada di Indonesia itu antara lain ada suku Jawa, suku Papua, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Begitu. Nah, begitu. Saya juga mau tanya, kira-kira di dalam suku-suku besar di Indonesia itu ada sebuah permasalahan atau yang sangat kompleks dan problematika itu ada nggak, Abang? Ada, baru-baru ini ya yang saya lihat di televisi. Iya. Ini ada suatu kasus bentrok tepatnya di Papua. Oh iya, di Papua ya. Papua, bentrok antara suku Nduga dan Lani Jaya. Oh iya. Jadi di bentroknya ini dikarenakan ada perbedaan visi dan misi, sehingga bentrok antara kedua suku tersebut. Oh iya, Bang. Jadi saya menggarisbawahi, Abang mengatakan bahwa terjadinya bentrok antara suku-suku ini ya. Iya. Nah, di sini pasti Abang Bagus punya pandangan atau cara sendiri bagaimana solusi untuk kasus ini tidak panjang gitu. Iya. Kira-kira pandangan Abang itu seperti apa? Oke. Mungkin sebelum ke solusi, mungkin saya akan sedikit membedah ya dari kasus ini. Ya. Boleh. Yang saya tangkap dari bentrok itu yang pertama adanya diskriminasi sosial. Adanya diskriminasi. Di mana yang semacam ini itu dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan suku tertentu, sehingga menciptakan ketidakharmonisan pada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua itu yang saya tangkap itu stereotip. Jadi kan yang Papua yang dikenal baik ramah, itu menjadi namanya itu menjadi citra yang buruk di mata dunia. Iya, di mata dunia. Kemudian dapat menyebabkan ketidakstabilan antara sosial dan ekonomi. Jadi ekonomi yang awalnya lancar-lancar saja menjadi terhambat gara-gara bentrok ini tadi. Oh iya. Iya. Kemudian tadi kan berbicara terkait dengan solusi ya. Iya, solusi. Kira-kira solusi dari Abang Bagus itu seperti apa supaya kasus atau problem ini tidak panjang gitu terselesaikan. Itu seperti apa? Baik, memang ya kalau berbicara solusi itu ada yang solusi yang sifatnya itu terselesaikan, ada yang setengah-setengah ya. Namun yang saya tangkap ini solusi ya menurut saya pribadi yaitu pendidikan multikultural. Nah, kan kita kan di kampus Unikama ini kan pendidikan multikulturalnya kan besar sekali kan. Besar ada sekali. Yang dari Jawa, dari NTT, ada yang dari Papua. Kemudian pemerataan aksesnya, di mana
di sini itu kan seperti contohnya Pak Jokowi membangun tol di Papua. Itu kan termasuk salah satu pemerataan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang nomor 3 itu yaitu promosi yang dimana kita itu menggambarkan suku tersebut itu suku ini loh bagus ternyata. Jadi nggak cuma Jawa aja, nggak cuma NTT aja yang itu, tapi semua. Iya, tapi dari berbagai suku gitu. Iya, dari berbagai suku. Kemudian adanya pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya seperti contohnya saya dari Jawa, saya ke NTT mengajarkan tarian tarian dari Jawa. Begitupun dengan yang NTT juga sama mengajarkan tarian atau budaya seperti menjahit atau semacamnya. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, Abang Bagus, kita sudah membahas terkait dengan kasus tadi yang saya tangkap, yaitu bentrok suku Ndungga dan Lani di Papua ya. Papua, dan juga Abang Bagus sudah menjelaskan solusi, kiranya kita bisa menemukan solusi dengan belajar berbagai multikultural itu sendiri, dan juga yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini juga yang lebih spesifik kita bahas hari ini kan terkait dengan media pembelajarannya yang ada di prodi PPKN terkhususnya. Kira-kira media yang dipakai oleh Abang Bagus itu media apa ya? Oh iya, jadi di sini saya menggunakan media gambar atau media grafis ini media grafis. Jadi saya di sini memberikan gambar, kemudian saya minta untuk mungkin teman-teman atau peserta didik untuk menganalisis sebuah kasus dari gambar tersebut. Oke, baik, sangat bagus ya. Karena karena saudara atau abang kita sudah menjelaskan terkait dengan media yang dipakai, yaitu media gambar atau media grafis. Jadi kalau teman-teman untuk belajar tidak hanya dengan membaca atau dengan mencermati, tapi kita menunjukkan secara langsung, secara real terkait dengan media yang kita pakai. Nah, baik, Abang Bagus, terkait dengan pembahasan kita yaitu mengenai keberagaman suku, kira-kira dapat kita sampaikan kepada teman-teman. Untuk lebih jelasnya, saya minta kepada Abang Bagus untuk memberikan closing statement. Oke, baik ya. Closing statementnya berupa kesimpulan ya? Itu jadi, tepatnya. Ya, terima kasih. Jadi di sini kan Indonesia itu memiliki keberagaman suku yang sangat kaya dan unik. Terdapat lebih dari 1.300 loh teman-teman suku yang ada di Indonesia. Setiap suku memiliki kebudayaan, bahasa, kemudian ada adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman suku ini menjadi salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Hal ini memperkaya warna dan keragaman dalam kehidupan sosial, budaya, dan sejarah negara ini. Kemudian di sini kan kita ada kasus ini tadi kasus terkait dengan suku suku di Papua. Keterbukaan dan toleransi antar suku itu menjadi nilai yang sangat penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian meskipun kita berbeda suku, berbeda pandangan, masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang terakhir di sini, keberagaman suku menjadi potensi wisata yang menarik. Kan seperti yang kita ketahui kan wisata di Indonesia itu kan sangat banyak sangat banyak sekali. Sangat banyak. Jadi dengan adanya itu wisatawan dapat menjelajahi keindahan dari keunikan budaya setiap suku, serta dapat menikmati kekayaan alam dan kuliner yang khas di setiap daerah di Indonesia. Kemudian di sini mungkin saya mengharapkan semoga Indonesia kedepannya dapat menjadi contoh dan menjadi pedoman bagi negara-negara lain. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Closing statementnya sangat keren-keren, yaitu mengenai dengan walaupun kita berbeda suku, agama, ras, tetapi kita disatukan menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar. Gitu ya, Saudara Bagus.
baik. Terima kasih Saudara Bagus yang sudah berbincang-bincang dan juga bertukar pikiran terkait dengan media pembelajaran itu sendiri dan juga pembahasan terkait dengan keberagaman suku. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang dijelaskan atau yang dipertanyakan terkait dengan keberagaman suku dapat diimplementasikan. Itu saja Abang Bagus. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih. Sehat Tetap selalu. semangat ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak. Sahabat podcast.